Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari Universitas Islam Negeri Radun Intan Lampung dengan prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas di mata kuliah Konseling Multikultural dengan dosen pengampu Bapak Hardiansyah Masya, MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini. Saya Winda Ayu Putri akan memandu presentasi pada kali ini. Saya sendiri Winda Ayu Putri dengan nomor NPM 2011080181. Kemudian ada Ahmad Dading NPM 2011080341. Ariska Eli Piana NPM 2011080325. Calet Reja Pahlevi NPM 2011080420. Cintia Afifah Diandra NPM 2011080038. Mutiara Hanifah NPM 2011080328. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang mengembangkan kompetensi multikultural dalam pekerjaan klinis dengan orang-orang. Teori multikultural. Teori tentang konseling multikultural merupakan kebutuhan besar untuk dikembangkan secara menyeluruh atau komprehensif. Sejauh ini, kontribusi besar teori multikultural masih terbatas dalam lingkup-lingkup tertentu, seperti teori adaptasi budaya kultural, adaptation theories, teori pengembangan identitas, identity development theories, penerapan dari teori internal atau eksternal dari locus control application of internal atau eksternal, locus of control teori to multikultural, counseling dan lain sebagainya, yang menggunakan teori multikultural sebagai dasar teori dalam mengembangkan disiplin ilmu tertentu. Kompetensi multikultural. Banyak pekerjaan telah dilakukan terhadap menentukan kompetensi setiap konselor akan perlu untuk berfungsi secara memadai dalam berhubungan multikultural counseling. Suez 1998 mengusulkan sebuah model alternatif yang juga terdiri dari 3 aspek umum dari budaya kompetensi yang dibutuhkan untuk konseling dan psikoterapi. Dimensi pertama, ilmiah Minda mengacu pada konselor kemampuan untuk melaksanakan pengujian terhadap data klien budaya dan hipotesis klinis. Dimensi kedua, dinamis ukuran, merujuk kepada seorang konselor, kemampuan untuk tahu kapan untuk mengeneralisasi dan inklusif dan kapan individualis dan eksklusif terhadap klien tertentu. Kualitas ini memungkinkan seseorang konselor untuk memanfaatkan budaya isu bila relevan dan tidak overgeneralis atau stereotip klien. Dimensi ketiga, budaya keahlian tertentu. Ini mirip dengan dimensi budaya pengetahuan, termasuk dalam ACA, Multicultural Counseling Kompetensi, dan standar proposal dan langkah-langkah penilaian. Pelatihan multikultural. Werli 1991 menggambarkan 5 tahap perkembangan model untuk persiapan multikultural konselor yang didasarkan pada karya Carney dan Khan 1984 dan Sabahani, Ponteroto, dan Borodovsky 1991. Tahap pertama panggilan untuk lingkungan terstruktur dan mendukung pelatihan untuk mengurangi kecemasan siswa, mendorong kesadaran diri melalui menjaga sebuah jurnal, dan memulai belajar pengetahuan budaya melalui etnis budaya, novel dan buku laporan. Tahap kedua, menekankan mencari informasi tentang mahasiswa asal budaya dan nilai-nilai yang dominan serta meneliti budaya etnis yang berbeda, termasuk keadaan kelompok masuk ke Amerika Serikat, pengobatan sebagai imigran budak dan lain-lain, dan bantuan historis provider sepanjang sejarah mereka di negara ini. Tahap ketiga, menggabungkan pemahaman yang lebih dalam keterlibatan pribadi siswa dalam rasisme meresap di Amerika Serikat dan menekankan pentingnya konselor mengatasi perbedaan ras atau budaya antara konselor dan klien selama sesi konseling pertama. Tahap keempat,
Dan kelima, melibatkan pengalaman langsung bekerja dengan klien yang berbeda budaya dalam pengaturan praktikum dan magang di bawah pengawasan terlatih. Untuk mendapatkan pelatihan multikultural, selain kursus formal, selain pelatihan dalam budaya kesadaran, pengetahuan dan keterampilan Presley dan Bernard 1993 termasuk kontak dengan orang-orang budaya minoritas dan konseling Hampstead dengan minoritas klien namun hanya 5,7%. Universitas Konseling, program magang predoktoral, pusat belajar kerja yang diperlukan untuk memiliki etnis klien. Murphy, White, dan Bellamy 1995 and 1993 mencatat bahwa meskipun feminis terapis selama 20 tahun telah mendidik diri mereka sendiri dengan mengambil kursus konseling perempuan atau terapi feminis, lebih belajar mengambil tempat dari studi pribadi dan penelitian, lokarya profesional, percakapan informal dan kelompok belajar, dan pengalaman aktual. Konseling dengan wanita klien multikultural pelatihan adalah proses seumur hidup yang multifaset. Multikulturalisme dalam profesi konseling dalam pekerjaan klinis dengan orang-orang. Dalam psikologi, etnis minoritas mahasiswa wakili 20% dari jurusan S1 psikologi, 18% dari memasuki mahasiswa pancasarjana, dan 9% dari mereka dengan gelar doktor. Akhirnya mengakibatkan hanya 5,5% dari bangsa psikolog dari latar belakang etnis minoritas. APA, Presiden Satuan Tugas Meningkatkan Keragaman, 2005, PET 2001, Youngstrom 1992. Dalam program pendidikan konselor hitam dan Hispanik, siswa telah lama atau Adsinkon 1983 yang kurang terwakili. Bahkan ketika etnis minoritas mahasiswa masuk dalam program pendidikan konselor, mereka cenderung menjadi full-time siswa atau di tingkat doktoral program. Adsinkon 1983. Di antara fakultas yang melatih penyedia layanan, etnis minoritas membuat 8% dari penuh waktu klinis, konseling, dan sekolah fakultas psikologi. Kohut, Wicherski, dan Coney, tahun 1992. Dan 8,2% psikologi klinis dan 9,9% konseling fakultas psikologi. Quintana dan Bernal, tahun 1995. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.